Aku ingin melihat orang-orang merasakan kehebatan Sang Dewi Lanjar. Celaka! Perisat ini pasti mau ngaco kampung ini lagi. Cepat kasih tahu Tuan Danu. Hah, mau kemana kalian? Tidak ada satupun yang akan selamat dari Taman Dewi Lanjar. Tenang dulu, ada apa kamu ini? Itu Tuan Danu. Dewi Lanjar datang. Biar saya yang lawan dia, Ayah. Saman, hati-hati kamu. Ilmu kamu belum standing dengan dia. Saya tahu, Ayah. Ilmu dia lebih hebat daripada saya. Tapi saya harus melawan dia sampai titik darah saya penghabisan. Kasihanilah kami, Dewi. Saya tidak tahu apa itu yang namanya rasa kasihan. Hentikan, Dewi. Hebat juga kau.
selama-lamanya, seumur hidupmu. Dan nanti pun kau tetap dalam wujud angsa. Hah? Yang bisa menyelamatkanmu adalah air mata kasih sayang. Tapi sekarang kamu harus tinggal bersamaku. Kau akan kujadikan budak. Ini Ajeng, Bang. Dasar anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Kamu diatur. Anak ini sudah keterlaluan, Pak. Dan dia coba pergi dari rumah. Tapi kan Papa nggak pernah pukul dia seperti itu. Dia rasakan sakit hati aku sebagai orang tuanya, Ma. Ajeng, seharusnya kamu tidak melakukan ini, Nak. Biarin aja, Ma. Ajeng udah gak tahan. Ajeng pengen lihat dunia luar. Dunia luar gak pantas buat kamu. Kamu nanti jadi perempuan yang gak benar, tahu? Coba kamu lihat. Berapa banyak perempuan yang hamil di luar nikah akibat verbal bebas. Papa nggak mau keluarga kerabat Papa tercerai akibat aib atau itu. Ajeng ini udah besar. Ajeng bisa kok jaga diri Ajeng sendiri. Papa harus percaya dong. Ajeng gak mau, Pak, dikurung di rumah terus. Macam, dengar ya. Ini kelima kali kamu minta dari rumah. Yang berarti kelima kali kamu melawan Papa. Kalau kamu lakukan sekali lagi, Papa nggak akan kasih ampun. Sabar ya sayang ya, sabar. Maksud Papa kamu itu baik. Untuk keselamatan kamu juga. Kamu mengerti kan? Tapi, Ma, Ajeng kan pengen kayak teman-teman Ajeng yang lain. Bisa jalan-jalan. Ajeng tuh sekarang gak punya temen, Ma. Hari-hari Ajeng cuma diisi di rumah. Paling juga cuma di taman. Sekali lagi kamu bicara, Papa tampar kamu. Sudah, Ma, sudah. Ah! Ya sudah, pasti saya senang sekali, Pak. Pak Farhat tenang aja. Ajeng pasti mau. Pasti mau. Oh, boleh. Boleh, Pak. Datang ke sini aja, Pak. Ya, saya kenalanlah sama anak saya. Baik, Pak. Sampai besok, Pak ya. Oke. Ada apa, Pak? Kok tumben ngomong sama Pak Farhat bawa-bawa nama Ajeng segala? Ma, Pak Farhat rupanya tertarik dan ingin mempersunting anak kita, Ajeng. Terus Papa bilang apa? Ma, aku yakin anak kita akan bahagia kalau dapat suami seperti beliau. Jadi aku ya setuju aja. Papa ini gimana sih? Coba Papa tanyakan pada Ajeng dengan baik-baik. Biar dia yang menentukan, Pak. Yang jelas, Ajeng harus menurut kata aku. Mama gak suka dengan cara Papa seperti ini. Perkawinan itu masalah besar, Pak. Nanti juga Papa Farhat lebih cocok jadi papanya Ajeng dibandingkan suami. Umurnya sudah 50 tahun, Pak. Kenapa sih Papa selalu bersifat egois seperti itu? Baik tua maupun muda, yang penting laki-laki itu bisa menjadi suami yang baik. Bisa membagikan rumah tangganya, terutama istrinya. Pak, Mama juga ngerti, Pak. Mama juga tahu. Cuma kita harus menghargai sikap dan keputusan anak kita, Pak. Meskipun Ajeng itu anak kita sendiri, tapi dia ditakdirkan untuk menentukan jalan hidupnya. Ma, Papa lebih tahu apa yang terbaik buat masa depan Ajeng. Pak! Pokoknya Ajeng gak sudi dijodoh-jodohin segala. Pokoknya Ajeng gak mau dijodohin sama tua bangka itu. Kenapa sih kawin kok mesti dijodoh-jodohin segala?
Mau sampai kapan, Ma? Papa berhenti nyusahin hidup Ajeng. Besok kamu tungguin aja Pak Farhan. Kamu bicara baik-baik sama dia. Kalau kamu belum siap menikah, Papa pasti gak akan tinggal diem, Ma. Kamu Papa ngotot banget. ya barangkali Pak Farhan bisa menjelaskan kepada papa kamu. Kamu jelasin semuanya kalau kamu belum berpikir untuk menikah di usia muda. Tiap Ajeng berdiri di depan jendela ini, Ajeng selalu mikir, kalau di luar sana pasti ada kebahagiaan yang lebih indah daripada kebahagiaan yang ada di dalam rumah ini. Mama mengerti perasaan kamu. Tapi berpikir seperti itu rasanya kurang pantas. Kita mesti belajar mensyukuri hidup. Sekalipun itu jauh dari harapan-harapan yang sesungguhnya kita kejar. Ma, Ajeng kurang bersyukur apa sih sama Tuhan? Ajeng bisa dilahirkan melalui rahim Mama. Yang akhirnya Ajeng hidup di keluarga yang berkecukupan. Orang-orang bilang kalau kita orang kaya. Tapi kan, Ma, bukan hanya materi, Ma, yang bisa jadikan patokan. Masih ada yang lebih berharga dari itu. Kenapa aku terbang ke tempat ini ya? Siapa wanita ini? Loh, angsa dari mana nih? Mana ya angsanya? Selamat datang, Pak Farhat. Gimana Pak Brata? Kabarnya? Oh, baik. Baik, Pak. Pak Farhan, sudah lama nggak berkunjung Pak. Apa kabar? Baik. Saya ini sedang memantau anak perusahaan saya yang ada di kota-kota lain. Selain yang ada di Jakarta ini, maklumlah, banyak investor asing yang mau kerjasama dengan saya loh, Bu. Iya Pak. Oh iya, Pak. Ajeng anakmu yang cantik dan montok itu ada kan? Oh, ada. Ada, Pak. Mah, panggil Ajeng. Iya Pak. Ayo, Pak. Oh iya, iya. Ajeng, kamu dipanggil papa tuh? Aduh, Mah, ntar aja deh. Tadi Ajeng lihat angsa, bulunya putih, bagus banget. Tapi sekarang tadi
tadi dia tiba-tiba hilang gitu. Angsa, kok bisa sampai di rumah kita? Mana Ajeng tahu, Ma. Ajeng juga baru pertama kali lihat angsa kayak gitu. Ya sudah, Pak Parhat udah nunggu tuh. Ayo. Nah, ini dia putri yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Ajeng, ini Pak Farhat. Salaman dong. Ajeng. Betul-betul cantik putrinya Pak Brata ini. Pak Farhat, saya tinggal dulu ya. Biar lebih akrab. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Pak, Saya dengar Ajeng suka sama bunga ya? Bunga apa tuh? Mawar, anggrek, atau apa? Saya suka semua bunga. Oh ya? Kebetulan, saya juga suka sama gadis yang senang sama bunga. Sebab gadis yang mencintai bunga itu mempunyai kepribadian yang lembut, santun, dan menyenangkan. Oh iya, apa Bapak sudah cerita? Sudah. Ajeng, saya mau kamu menjadi istri saya. Ya sudah lama kan saya membujang, sudah cukup kelamaan. Sebetulnya saya sudah lama memperhatikan kamu. Cuma waktu itu kan Ajeng masih SMA. Nah, sekarang usia kamu sudah 21 tahun. Sudah cukup dong untuk berkeluarga. Saya nggak bisa, Pak. Bukannya nggak bisa, cuma kamu masih malu-malu. Saya benar-benar nggak bisa. Saya nggak mau menikah. Kamu menghina saya ya? Maksud Bapak? Ingat ya, kamu mesti nikah sama saya. Hanya wanita tol yang tidak mau nikah sama saya. Kalau begitu, saya lebih suka dikatakan tolol daripada saya harus tersiksa batin karena harus menikah dengan lelaki yang nggak saya cintain. Berarti kamu betul-betul wanita tol. Oh, gitu ya. Sial! baru papa kamu. Pak, Papa yang udah keterlaluan. Diam kamu. Pak, sudah dong Pak, cukup. Menentang terus. Gak apa-apa, Mama. Ajeng udah biasa. Kamu sudah bersama nama baik papa di mata Pak Farhat, tahu? Pak, Papa yang nggak pernah mikirin perasaan Ajeng. Pokoknya kamu mesti menikah dengan dia. Titik. Kalau anaknya nggak mau tuh ya sudah dong. Ma, hidup aja bakal bahagia kalau menikah dengan Pak Farhat. Dari mana, Pak? Papa tahu. Makanya kamu belajar banyak dari dia. Terus, kalau Ajeng tetap nggak suka, Pak Farhat mencintai kamu. Dan itu sudah cukup. Sekarang juga kamu datang ke Pak Farhat dan minta maaf sama dia. Papa langsung dengan Jalu menikah. Sampai ya. Sepertinya wanita itu wanita yang pernah aku temui waktu itu. Kenapa dia selalu hadir di hadapanku? Ajeng, belum lama bapak kamu telepon ke saya. Dia mengatakan kalau kamu mau ke sini. Ya makanya saya tunda, niat saya untuk jalan. Khusus nungguin kamu. saya kesini. Kamu datang ke sini kan mau minta maaf. Sudah menumpahkan kopi ke muka saya. Atau minta diajak jalan-jalan. Ayo, ayo. Enggak.
Saya kesini, saya mau menegaskan kalau saya nggak mau menikah dengan Bapak. Jadi sebaiknya Bapak cari aja calon lain, karena saya nggak bersedia. Kamu tidak pantas bicara hal itu pada saya. Pak, bujang lapuk seperti Bapak itu sebaiknya menikah dengan bujang lapuk juga. Kurang ajar. Belum pernah ada wanita yang ngomong kasar kayak gitu pada saya. Halo, Pak Bata. Ajeng baru dari sini. Dia bukan minta maaf, tapi dia menghina saya. Anak ada kelaluan, Pak. Oh, mau kan? Awas dia perempuan. Papa akan hukum dia. Bapak nggak percaya, Pak. Dia bicara kasar seperti itu, Pak. Dan bilang sendiri, Pak Farhat, mah. Kata Ajeng, dia itu bujang lapuk. Yang sepasang kami sama bujang lapuk juga. Dia bilang begitu, Pak Farhat. Tersinggung, mah. Kacau semuanya, Pak. Kacau! Tolongin dulu. Gimana sih lo? Mana Ajeng jadi paling jauh tuh, tahu? Tega amat sih. Temen sekali sakit juga. Tolongin gue, no. Turun aja. Aduh. Bisa diomelin bos nih kita. Lu sih ya? Tadi hilang kan? Bos sih, bego. Cabut. Ya udah. Cabut aja. Ah, indah banget. Kamu sudah datang ke tempat yang tidak terjangkau oleh manusia. Aneh, angsa ini kok bisa ngomong ya? Atau pendengaranku yang mungkin salah? Kalau boleh tahu, kamu sedang punya masalah serius ya? Nggak mungkin. Masa ada binatang bisa bicara kayak manusia? Saya memang manusia. Nama saya Salman. Dewi Lanjar yang jahat telah menyihir saya menjadi seekor angsa. Karena saya telah mencoba melawan kejahatannya. Kamu pasti jin penunggu telaga ini deh. Wah, kamu nggak ngerti juga ya? Saya ini dulunya orang. Nama saya Salman. Sudah 2 hari saya dalam pelarian. Dewi Lanjar masih penasaran mencari saya. Saya udah duga. Kamu pasti bukan angsa biasa. Tapi, masa saya harus percaya kalau kamu itu jelma manusia? Kita ke gubuk dekat-dekat sini. Kamu bisa beristirahat di sana sambil mendengarkan kisah asal-usul saya. Jaga Ajeng-Ajeng kalian gak becus. Dasar goblok. Saya janji bos, akan mencari non Ajeng sampai ketemu. Iya bos, kalau perlu saya panggil teman-teman saya untuk mencarinya bos. Terserah. Pokoknya cari Ajeng sampai ketemu dan bawa ke sini. Cepat. Iya bos.
cantik sekali gadis ini. Maaf. Saya cuma pengen ngusir nyamuk yang hinggap di tangan kamu. Sekali lagi, maaf ya. Nggak apa-apa. Kok kamu belum tidur? Saya nggak bisa tidur. Saya memikirkan ayah dan ibu saya. Sampai sekarang, mereka tidak tahu saya sudah berubah menjadi angsa. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mendapatkan Salman. Ya Allah, dimanapun anak hamba berada, tolong lindungi, jaga dia dari hal-hal buruk yang akan terjadi. Hamba yakin dan percaya akan kekuatan serta kekuasaan ya Allah. Mama ngapain di luar? Terkadang Mama berpikir mungkin lebih baik Ajeng memang tidak tinggal bersama kita di rumah ini, Pak. Di rumah ini dia merasa tertekan dan tersisih karena keegoisan Papa. Mama jangan ngawur. Ajeng mesti ditemukan segera. Secepatnya dinikahkan dengan Pak Farhat. Memangnya kamu sudah punya pacar? Makanya nolak dijodohin? Enggak. Aku masih jomblo, gak punya pacar. Masa sih? Gadis secantik kamu masih ngejomblo? Papa ngelarang aku keluar rumah. Gak boleh bergaul, gak boleh berteman, gak boleh jalan-jalan. Pokoknya hari-hari aku tuh cuma di rumah, dan di rumah. Oh, jadi itu sebabnya kamu kabur. Aku udah siap kok terima semua akibatnya. Dan sekarang aku pengen jalan-jalan, pengen bebas. Bahkan aku pengen keliling dunia. Ibu kamu pasti merasa kehilangan kamu, Jeng. Dewi Lanjar. Salman, kemanapun kau pergi, aku pasti akan menemukanmu. Hati-hati, kita harus segera pergi. Kenapa berhenti? Kamu mau apa? Aku mau hajar nenek sihir itu dulu ya. Jangan bodoh. Dia itu sakti dan jahat. Lebih baik kita lari. Biarin aja.
Kurang ajar. Bau harum bunga. Mau ngapain kalian? Tangkap dia. Mau ngapain kalian? Lepas. Ayo sama kuat. Kawan, mas. Lepas. Ayo. Lepas. Enggak. Lepas. Enggak. Aku harus merebut angsa jemaah Salman itu. Sini kamu. Sudah, sudah. Kurang ajar. Mulai sekarang, Papa akan kucing kamu di kamar. Tidak boleh keluar sama sekali. Kalau perlu apa-apa, biar mama yang lain. Sen. Berhenti. Kemana lo? Hah? Salman? Jangan sini! Anak siapa ini? Kurang ajar. Pak, jangan dibapain bangsanya, Pak. Jalu, taruh di bawah. Ajar. Pak, jangan dibapain, Pak. Pak, Pak, jangan dibapain. Pak. Sana. Jalu, bawa keluar. Makanya batalkan rencana pernikahan sama Pak Farhat. Kenapa? Papa mau bilang masalah Asa itu kan? Itu mitos, mah. Pokoknya nggak ada tawar-menawar. Ajang mesti menikah dengan Pak Farhan. Sekarang bawa Ajang ke kamar. Cepat. Kamu belum makan juga sih, Jeng. Nanti kan kamu sakit. Enggak, Mah. Belum lapar. Oh ya, Mah. Angsa yang ikut sama Ajeng mana? Apa kamu menyimpan di gudang? Di gudang. Udahlah, Mah. Lepasin aja angsanya. Apa kamu nggak ngasih? Papa menyangka angsa itu piaraan kamu. Papa akan menggunakan angsa itu untuk menekan kamu agar mau menikah dengan Pak Farhat. Mungkin ini udah jadi takdirku.
selamanya menjadi boneka di dalam rumah. Dan mungkin ini juga jadi takdirnya Salman. Karena harus menanggung kutukan seumur hidup menjadi angsa. Walaupun dia cuma seekor angsa, aku sayang sama dia. Peri jahat itu pasti cari Salman. Aku harus ngikutin dia. Ma, bukain pintunya dong, Ma. Ma, Ajeng mau keluar, Ma. Bukain pintunya. Ma, bukain pintunya. Ajeng kenapa ya, Pak? Ya, paling-paling dia mau buang air kecil, mah. Sana, mah. Temenin. Kalau sudah, dikunci lagi ya. Tapi ingat, ambil kuncinya. Siapa kamu? Saya ingin mengambil angsa itu. Gak bisa! Pergi kamu! Pergi! Cepat! Cepat! Ya Allah, kenapa suami saya jadi begini? Suami kamu sangat sombong. Kurang ajar. Gara-gara dipukulin bapaknya Ajeng. Tubuh saya jadi sakit-sakitan. Sampai sulit digerakkan sedikit pun. Aduh, bagaimana ini? Kurang ajar. Bau harum bunga dari mana ini? Lebih baik aku pergi dari sini. Tubuhku lemah sekali. Hah? Salman, kamu kenapa bisa kayak gini? Saya disiksa, Jeng. Sampai begini. Terima kasih, Ajeng. Ternyata benar. Wujudku akan kembali jika terkena air mata kasih sayang dari seorang gadis. Jadi, kamu Salman? Iya, aku Salman. Kamu telah bebaskan aku dari kutukan jahat itu. Sekali lagi, terima kasih. Oh, Salman, Dewi Lanjar telah menyihir papaku menjadi ayam. Astagfirullahaladzim. Boleh saya lihat, Bu?
Saya akan berusaha untuk menolongnya. Tapi semua ini atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan papa. Makasih ya. Berterima kasih pada Allah. Dan sekarang saya ingin mencari lebih lanjut. Permisi. Ma, Pa, tunggu sebentar ya. Ya sayang. Sakit! Bertobatlah. Bertobatlah sebelum terlambat. Baik, baik. Aku akan bertobat. Panas! Aku akan bertobat. Aku takut dengan ilmu Allah. Alhamdulillah. Salman? Ajeng.